Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah ittaqullaha kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini biar ada lihat betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan cabang, pimpinan ranting, Syekhul Bed, Bapak Ibu semua yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Hari ini saya ingin mengambil tema ikhtiar husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya happy ending, akhir yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Jadi kalau ada orang awalnya bagus, hebat, baik, tapi kok akhirnya buruk, maka yang dinilai terakhir itu namanya su'ul khotimah, akhir yang buruk. Kita mungkin awal-awalnya belum baik, kurang baik, belum sempurna, tapi kita berikhtiar bagaimana akhir kehidupan kita biar baik. Ini ikhtiar. Bapak itu proses kehidupan kita itu panjang. Nah, yang pertama kita berada di alam ruh. Alam ruh. Dari sini ya ke sana. Alam ruh. Kemudian ketika kita di perut ibu umur arba'ina yauman 3 hari, berarti berapa hari? 40 hari kali 3, 4 bulan ya. Baru ruh ini diperintah oleh Allah untuk ditaruh di sini. Maka kita hidup di alam rahim atau alam janin. Bapak Ibu, ketika umur 4 bulan kita sudah dibutuhkan 4 hal. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat bahagia atau apa? Menderita. Nah inilah yang dinamakan husnul khotimah apa? Su'ul khotimah. Allah sudah kasih modal ini, rezeki. Jadi kita itu sudah ada rezekinya, tinggal ikhtiarnya gimana? Ajal, umur, usia, kira-kira bisa minta pembaca kita ya. Sampai uripe kalau kan matine swindi. Swindi uripe lah. Ya sekarang kan sudah umur berapa? 60 ya. Sekarang kalau umur 60, berarti kurang berapa lagi? Mau 60 lagi? Kayaknya bukan. Kata Rasulullah itu standar umur kita segini. Ya. Dan pakainya ini, pakai Rasulullah. Inna a'maru ummati situna wa safuna.
Pak Rustam sekarang umur berapa? 77. Berarti di sini. Posisinya kan Pak. Maka wajib hukumnya untuk ini sekarang Pak. Karena sudah lewat. Iya. Nanti ada rumusnya, ya bareng-bareng ini ya. Baik. Jadi ada 4 pertama Pak Bu. Sedih, 2, 3, amal, aktivitas dan lain-lain. Terus bahagia atau menderita, termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah. Terus lahirlah kita di dunia. Ini tadi 60 sampai 70. Udah jalan kita di alam transisi, namanya alam barzakh. Ini belum akhirat. Nah, akhirat ini di sini. Ini tentang akhirat nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu kesempatan. Nah, di sini yang lama itu ada padang mahsyar 50.000 tahun. Satu hari. Nih, hitung dulu ya. 50.000 tahun. Satu hari 1.000 tahun. Coba untuk olahraga otak, berapa tahun kita di padang mahsyar? Itu 50 juta. berapa? 50 juta. 50 juta. Kan 1 tahun berapa hari? 365. Berarti caranya 50.000 kali 1.000 kali 355. Ketemunya ini kesuwen lah. 18 miliar 250 juta tahun ya, di padang mahsyar. Maka kata Rasulullah ada orang yang kebanjiran keringat dan buminya udah ganti. Kalau sekarang aja orang pada ngaku buminya Gusti Allah diakoni ya. Iya. Sertifikat kita kenyong. Nanti dia dibusuk apa? Buminya ganti, langitnya ganti, mataharinya ganti. Nah, maka kita di sini nih. Insya Allah lama sekali. Tapi nggak usah khawatir. Bismillah kata Rasulullah. Kalau kita husnul khotimah kurang lebih dari 7 amalan, nanti kita lamanya nggak lama segini. Bainal dzukri wal asad. Ketika lama seperti orang menunggu sholat zuhur dan asar. Berapa jam? Kan 3 jam. Nah ini ya. Bu, sehat Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di sini ada 4 modal, ternyata di sini nanti la tasulu qadam 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Kita akan diminta 4 pertanggungjawaban. Yang pertama, umur yang Allah berikan dihabiskan untuk apa saja. Umurnya dihabiskan untuk apa saja. An umrihi fi ma'afna. Yang kedua, an ilmihi, ilmunya. Bapak Ibu hari ini mencari ilmu, diamalkan apa tidak? Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Udah dapet nih binatang buruan, kok lupa nggak diikat, nanti gimana Bu? Lepas. Jadi bapak-bapak yang nggak nyatet, bahaya nanti begini nih. Hilang nih, ini juga jangan hilang catatannya Bu. Saya benar ini, saya ngaji itu dari SD. Hampir pesantren dan sebagainya, catatannya masih. Jadi kalau ada masalah, saya buka universitas. Ini bisa manfaat, bukan hanya untuk warisan. Ditelahkan bapak warisan ibu rumahnya. Ini yang akan ditanya nanti. Nah, yang ketiga, nah ini harta amalihi min aina tasabahu wa fi mafahu. Hartanya itu dari mana ke mana? Dari mana kita cari, kemana kita salurkan. Nah yang terakhir, anjismihi, tubuh kita, jasad kita, anggota badan kita.
Bapak-bapak jangan dikira tadi dari rumah nggak berdosa. Mata kita mungkin jelalatan. Naik motor enaknya tiba-tiba ada wanita, wanginya dihirup hidung, ini berdosa. Kita di sini. Bulannya mulai saya ini bapak-bapak bawa masker aja lagi. Oke, bapak kerja ini mejeng-mejeng. Terbaik bapak di video. Ini ya. Baik, kita baca dulu bapak doa ini dari Rasulullah biar kita husnul khotimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hissi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupannya baik dalam segala urusan. Urusannya praktek tentunya utangnya lunas, ujaya mentas, orang muda, makanya beres kabeh lah. Itu hadis apa Quran? Hadis dari Hizbul Muslim ya. Jadi ada kitab Hizbul Muslim, nanti ada doa husnul khotimah. Rasulullah mengajarkan doa ini. Wa ajirna min hissi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan ini baik dalam segala urusan, fil umuri kulliha, dan lindungilah kami dari derita di dunia, cobaan dunia, termasuk pilkada itu cobaan. Iya. Ibu salah pilih dosanya 10 tahun kayak ini. Ya. Wajib namin disiplinnya. Wa ada fil akhirat, dan siksa di akhirat. Siksa di akhirat itu mulai persepotnya di sini. Di DP di sini Pak. Jadi siksa aja di DP. Jalan barisnya. Ya. Maka biar kita tetap semangat setelah ini, nanti mau ditulis silakan. Itu Rasulullah mengajarkan kita, doanya agak panjang, gak usah ditulis, gak apa-apa karena panjang. Doa biar tetap semangat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal fuhli wal haram wa adzabil qabri, mulai sisa kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Bisa apa tuh? Amin. Jadi itu nanti kaitannya biar kita husnul khotimah ya semangat. Walaupun umur sudah 77 ya harus semangat. Ya. Maka kita jangan merasa tua. Jadi kalau ditanya Pak Rustam, Aja Mourinho wis tua. Saya baru 77 tahun. Ya Aja Mourinho, saya baru 77 tahun. Karena masih nyari amal soleh ya. Bekal kita belum banyak. Iya. Kata Abu Bakar Siddiq, "Idza dakhala al-qabr," apabila kau masuk kubur, bila zaitin tanpa bekal, bekalnya kurang banyak. Maka nama Rabbikal bahra bila safinatin, maka seolah-olah engkau mengarungi samudra luas tidak menggunakan kapal. Kira-kira pikirku, tenggelam dan binasa, ya Fir'aun. Baik Bapak Ibu, bismillah. Ini doa diamalkan silakan setiap hari, setiap saat agar kita dikuatkan, terutama menghadapi bencana dunia, fitnah dunia, dan siksa di akhirat. Siksa di akhirat. Maka ikhtiar husnul khotimah itu ada 7. Bismillah, saya ringkas dari beberapa referensi, beberapa kitab.
Nanti tergantung waktu, kalau mau bertanya bisa dipotong ya. Jam 8 Pak Heru nggak bisa hadir di PCM Tegal Barat, rupanya di Pleno nggak ada apa sibuk, jadi nanti dari sini saya mau ke sana ya. Tapi kalau nanti tambah sedikit mau tanya jawab, monggo ya. Ini mau saya hapus. Ini nulisnya yang di bawah support. Bahkan nulisnya apa abon mau Jadi 7 amalan yang harus kita raih agar husnul khotimah adalah apa saja? Ini artinya tadi sudah paham ya, Bu? Cukup paham gitu lah ya. Makanya ya Allahumma ya Allah ahsin itu happy, baik, ahsin akibatnya bahasa Tegal, akibatnya, akhirnya ya Allah jadikanlah baik akhirnya atau husnul khotimah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Wajirna min hisyid dunia, dan lindungilah kami dari bencana dunia, fitnah dunia. Wada fil akhirah, dan siksa di akhirat. Ya. Jadi fil umuri kulliha itu kita meninggal itu sudah tidak ada hubungannya satu paut dengan dunia, sudah lepas. Kita meninggalkan kebaikan semuanya. Ahsin. Nah, jadi kita yang di alam kubur malah dapat transferan pahala terus. Ya. Di antaranya waktu hidupnya karena apa? Man 'allama ilma. Orang yang terus mengajarkan, mengamalkan, belajar ilmu, bermanfaat untuk orang. Apalagi wabana masjidan, makmur dan memakmurkan. Walaupun masjidnya makmur, betul makmur dalam mengesahkan. Masjid sekarang itu makmur, tapi memakmurkannya yang tidak kurang. Maka kalau masjid remajanya tidak aktif, tidak bakalan makmur. Masjid-masjid yang makmur itu karena remaja. Iya. Maka kan remaja yang besok akan dapat naungan di sisi Allah di saat dia ada naungan, karena remaja ya apa? Hatinya selalu tertambat dalam masjid. Ya, kita rindu sama remaja yang seperti ini. Nah, ini. Udah ya, saya hapus ya. Nah, ini nanti apa? Ciri-ciri negara berkembang itu menghapus sendiri. Sedikit apa ya? Gak izin. Ada 7 amalan. Saya singkat biar gampang. Tadi sebenarnya saya mau bawa laptop, teman telepon ya, ini tulis saja lah. Biar gampang saya singkat. Bisa DP. Soalnya Desember Bu Nunung saya harus DP 1 miliar. Sudah ada uang 550, jadi kurang 450. Mau pinjam di UMS sampai sekarang belum jelas ya. Ya wis. Tapi yakin kalau Allah itu pasti bisa. Baik, Bapak Ibu, B-nya apa? Biar husnul khotimah. Sini aja ya. Mulai sekarang ikhtiar kita bagaimana hidup biar berkah, bermanfaat, dan berbahagia. Ya. Urin dari satirat mani kalau berbahagia. Ya Bu. Sudah sekarang yang dinikmatilah. Walaupun Salafiyah sekarang lagi menderita, suaminya sakit, udah ujian aja bagi ambil mukmin ya. Rasulullah itu memberi bahagia 2. Yang penting sabar, syukur. Diberi musibah, sabar, bahagia. Maksudnya bahagia itu dapat pahala. Diberi nikmat, senang, syukur, bahagia. Nah ini ya. Jadi kuncinya berkah, bermanfaat, bahagia itu 2. Apa tadi?
sabar, syukur. Masih ingat belum? Dulu kita hitung ayat-ayat tentang sabar syukur, ya dicari lagi nanti ya. Di antaranya Allah berfirman dalam ayat 10 ya, surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Jadi Pak, sabar itu nggak ada batasnya Pak Rustam. Walaupun ditunggu 7 tahun tetap sabar ya. Karena besok orang yang akan masuk surga disalami oleh malaikat apa? Surat Ar-Ra'd nanti cari. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Selamat kamu di dunia itu sabarnya luar biasa. Inilah yang kamu tunggu-tunggu. Nikmat yang tidak ada taranya. Fa ni'mal badal. Jadi sabar itu kurang lebih ada 100 ayat. Jadi kalau kita sabarnya 25 berarti kurang 95. Syukur itu standar lah, kita 85 lah. Jadi memang sabar sama syukur itu luar biasa model kita. Berkah Pak Rosidin sebelum pensiun mungkin uangnya banyak. Mungkin kan nggak mungkin ya. Sekarang juga banyak. Cuma banyaknya sebelum pensiun sama setelah pensiun berkah mana? Tidak mesti. Ada orang setelah pensiun stres dan tidak berkah. Setelah pensiun itu pemberian bahagia bisa mana-mana. Jadi apa itu? Pegawai negeri hilang apa? Sertifikasi hilang. Ya, uang makan hilang, tapi bahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Sehari kadang-kadang waktunya kurang untuk menghafal Quran. Waktu kegiatan di tugas, kalau gawe orang dunia sore, apa mandi guru, anak ekin, anak ekon, anak ekun, umat ya. Ini. Jadi jangan putus asa, carilah keberkahan setelah di ujung. Itu apa ya? Kita itu semua ulama ya Bapak Ibu ya. Apa ulama? Usia lanjut masih aktif. Ya, kita itu semua ulama. Usia lanjut masih aktif. Jadi yang usia lanjut nggak aktif lagi itu kan ulama gitu ya. Baik, berkah, bermanfaat, bahagia. Maka orang yang akan mengarungi bahtera keluarga, maka doanya berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Orang yang berkah itu karena taat sama aturan. Maka orang menikah itu aturan Allah diikuti. Karena itu mitsaqul ghalidz. Ada tiga ayat nanti dicari di Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa. Ya. Wa khadha minkum mitsaqul ghalidz. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad aftabatukum bati wa akhadha minkum mitsaqul ghalidz. Mitsaqul ghalidz artinya ikatan suci. Jadi kalau suami istri berkhianat berarti bahaya nanti. Baik, ini diterangkan panjang. Yang kedua apa? I-nya itu ilmu Bapak Ibu. Intinya ilmu. Karena Allah akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, ilmu itu banyak. Ilmu Allah yang diberikan pada kita hanya satu tetes, dan itu pun dibagi semuanya. Maka ada separuh ilmu yang kita mulai jarang mengerjakan. Rasulullah pernah pesan sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allam al-fara'id fa innahu
nisful ilmi. Nah ini ya. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu tentang pembagian harta. Wa allimha, dan ajarkan. Bahwa yunsa, karena ilmu ini akan dilupakan. Karena ilmu itu adalah separuh ilmu. Dan ilmu ini yang pertama akan diangkat oleh Allah sebelum hari kiamat. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengutip atau mengambil sedikit saja tentang ilmu pembagian harta yang rata-rata kita itu kurang peduli. Banyak orang yang meninggal, setelah meninggal hartanya tidak dibagi, itu zolim. Hati-hati. Yang zolim siapa? Yang hidup. Tapi yang meninggal mau bagi gimana? Apabila seorang suami meninggal, dia seorang pegawai negeri, maka meninggalkan apa? Pensiun. Pensiun itu harta warisan. Kan rata-rata ya dibagi. Diberi film bau mama be. Kurang pensiunnya 3, awalnya 2 juta. Ini saling welcome. Masalahnya bukan itu. Yang penting dikasih tahu. Ajarkan pada anak-anak kita, nak, ibumu dapat pensiun dari bapakmu. Nih, 4 juta, ya, 4 B. Ada istri, ada anak perempuan. Kan ini Bu, ini berat. Karena nggak ada 4 orang, ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka di sini bagaimanapun saudaranya yang meninggal, saudara suami ya, ini dapat istri berapa? Berapa? Karena punya anak perempuan sendiri setengah. Bilangan berapa yang bisa dibagi 8 dan 2? 8. Berarti istri cuma dapat 1. Anak perempuan berapa? 4. 4 sama 1 berapa? 5. Tadi 8. Berarti ini 3. Saudara dapat 3. Jadi istri cuma sedikit. Mana ujiannya? Di mana? Apa balik itu? Jadi 4. Dibagi 4. Ini siji. Iya. Mulanya uang lanang macam-macam aja mau duit bojone Pak. Bener ya enggak. Hari tidak kita bagi bapak kan. Seperti itu ya. Jadi kalau 4 juta ya ini. Atau 4, 3, 8 500. ya mesti berkira. Baik, jadi bagian ini sedikit ya. Jadi yang pertama ada pewaris, yang pertama ada ahli waris, yang ketiga ada harta. Dia sudah meninggal, dia masih hidup, hartanya lebih. Paham ya? Pewarisnya meninggal, ahli warisnya anak, tapi jadi kurang. Karena totalnya bisa. Ya. Dan ini hartanya siapa? Hartanya ibu. Maka hari ini kalau ada suami istri yang nyari mana istri, ketika suami meninggal, ada warisan. Yang dari istri sih. Setelah ini saya diundang Ustadz ini, saya harus bagi waris. Nah, itu hartanya siapa? Hartanya saya, cuma ini saudara-saudara suami saya mau minta ya. Terangkan, kemarin ada 7 orang ke rumah, meninggal tahun 2018. Jadi udah berapa tahun tuh? 6 ya. Jadi sedihnya jengkel kayak orang gelut ya. 6 tahun ditunggu orang juga harus coba ya. Karena dia nggak punya anak.
Kalau punya anak, tak saudaranya dia ada bingung ya. Iya. Nih, hitung satu lagi ini untuk olahraga otak. Jadi aja catur bol, ya. Sekali-kali bagi waris ya. Baik, suami meninggalkan ibu, istri, nggak punya anak, adanya saudara. Nah ya, istri tadi dapat berapa? Berempat ya, karena punya anak sih ya. Ya, ibu pernah karena ada saudara banyak. Ya, kalau ada saudara sepertiga. Yang bisa dibagi 6 dan 4 berapa? 12. Maka ibu dapat berapa? 2. Istri 3. 7-nya sini itu. Jadi saudara kayak gitu. Nah ini ya, diantara itu nanti hitungan hartanya tinggal gitu ya. Nah ini ya, jadi pewaris, ahli waris, harta. Ahli waris kalau sudah meninggal lebih dulu dari ini dia dapat. Ya anaknya tinggal duluan, dia nggak dapat. Ya anaknya. Baik, tentang waris itu perlu fokus ya. Fokus itu ada 25. Kalau Bapak Ibu tertarik, nih beli buku ini khusus fikih waris. Ya, sate sakoti lah. Ya, sate sakoti di apa? Jadi ini kota olahraga bisa. Ini di sini ada 25 kondisi. Bagaimana kalau kita meninggal, anaknya perempuan semua, rolas perempuan lagi. Ya, ayah masih hidup, ibu masih hidup. Kalau kondisi seperti ini gimana? Ayah seperenam, ibu seperenam, istri seperenam. Karena ada 12 seperempat, anak 2/3. Kalau ada sisa untuk siapa? Ini ada ayah, saudara tidak untuk ayah. Intinya kan gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga S. Ikhtiar husnul khotimah, Bapak Ibu. Salat dan sedekah. Ini termasuk juga amalan harian. Maka beruntung Bapak Ibu kalau kita bisa bersedekah setiap hari. Masya Allah, walaupun 1000. Dan sholat Bapak-bapak nggak pernah telat selama 40 hari. Udah pernah loh. 40 hari berjamaah terus tidak telat. Sopan bisa. Kalau 39 satu harinya 39 ya hilang. 40 dia berarti 200 waktu. Maghrib bisa, isya bisa, subuh bisa, yuhur sibuk ya lah. Mulai mandi. Ya. Coba ini 100 hari menjelang Ramadan bisa nggak? Jadi terutama bapak-bapak. Bismillah, hari ini mulai mamin abdin. Inilah hamba yang hebat ya. Man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yawman. Siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari fi jama'atin berjamaah terus, wa yudriku takbiratul ulama nangi imam takbiratul ihram. Berarti orang masbuk. Wis masbuk royan. Kalau masbuk, bapak-bapak ibu, kalau masbuk nggak usah baca doa iftitah lah. Ya, jadi ada 2 kondisi yang nggak dianjurkan baca doa iftitah. Satu ketika masbuk, apalagi masbuknya sudah hampir rukuk, ya. Dan yang kedua ketika sholat berapa? Jenazah. Sholat jenazah nggak usah pakai doa iftitah. Jadi yang Husain doa iftitah sholat jenazah apa gitu ya? Doa iftitah itu ada 12 Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu rumah berkabeh. Berdua. Coba bekal untuk menjelang Ramadan tambahin lo kok semua kami sini nanti semua terus.
doa iftitah salat iftitah subhana dil mulki wal malakot wal isyati wal jabarot wal kibriyai wal azamah. Lumayan bisa diteluk. Bikin orang Allah berkabir kalau Allah ini ya. Nah, kita bisa gimana doa kita salat iftitah. Tambah gimana doa kita salat malam, salat tarawih, salat tahajud. Allahumma rabbal Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatirus samawati wal ard aliman ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini bima tulifa fihi minal haq bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Di HPT jilid 3 dicari. Dua polos sih. Dua ya, punya di toko yang dulu saya di SMC itu beli ambil 100, nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. 100 eksemplar itu ya, misalnya kan untuk ini cukup lah ya. Nah ini ya, baik, sholat ibu-ibu ingin masuk surga dari pintu manapun, tidak salatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Hari bisa aja telat, baru di rumah ya bu, aja telat. Kalau misalnya di rumah ada anak perempuan, biar jamaah, khusyuk, biar khusyuk. Iki doa ini aja belum tambahin, sudah tanam pilihan-pilihan, kadang pakai ini, kadang pakai ini, ya. Kemudian dari takbiratul ihram sampai salam tahu artinya. Jadi bagaimana kita mau khusyuk mengerti di Quran? Dengan artinya ngaji bab sangat penting ya khusus. Jadi materi bab sholat, lalu bapak itu harus full, ya. Maka kalau misalnya pimpinan cabang Tegal Selatan mengadakan khusus kegiatan buat sholat saja, khusus ini gini aja, ya orang-orangnya 24 jam jangan pulang. Iya, jadi nginep sholat malam karena mana UMP mana bahasa harus jadi khusus buat sholat. ini harus jadi Wis jadi saya jam gratis. Itu khusus buat sholat. Jadi sholatnya Rasulullah kalau sholat malam jam berapa? Jadi 24 jam seperti Rasulullah bagaimana sholatnya terutama ya. Sholat duha Rasulullah itu apa? Durasi yang dicontohkan Rasulullah itu 3 jam, kurang lebihnya antara 3 jam. Berarti sekitar jam 7 sampai jam 10. Itulah sholat duha 8 rakaat. 100 kali kita membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di sholat, ketika sholatnya baik, apa kata Rasulullah? Wa qad aflaha wa anjaha. Di hadis qudsi ya, dia sukses dan beruntung. Tapi kalau sholatnya nggak baik, wa qad khaba wa khasar, dia rugi dan ya celaka, nggak untung lagi. Ketika kita sudah nilai sholatnya kurang, kata Allah sama malaikat, jangan langsung tulis kurang, lihat sholat sunahnya. Maka sholat sunnah penting. Kemudian sedekah, orang yang sudah meninggal pengen hidup lagi, siapa saja, keluarga bapak ibu itu pengen hidup lagi. Fa'as-sedekah wa aku minas salihin. Harapannya cuma satu, dia ingin sedekah. Maka ada khilafiyah. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal bagaimana? Nah, kalau saya baca referensi, ya banyak beda pendapat. Tapi intinya orang yang masih hidup itu amalnya tidak terputus. Tapi kalau yang sudah meninggal, intinya akan mengalir terus selama hidupnya. Maka Bapak Ibu, mulai hari ini sampai meninggal jangan sampai setiap hari tidak sedekah. Boleh sedang meninggal, boleh. Walaupun nanti PCM Tegal Selatan buat kalian khusus dikasih bagi-bagi, nanti dikumpulkan menjelang Ramadan. Insya Allah 3 bulan kali 1000 kali 100 akeh. Karena mau kegiatan paling Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh ya, malu
RT dua cakap. Jadi itu ya Bapak Ibu sholat dan sedekah. Sekarang yang Bapak. Ya ini Al-Quran Bapak Ibu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashabi. Baca Al-Quran karena Quran itu yang pertama akan menemani kita dan memberi syafaat. Itu syafaat pertama Quran. Jadi orang yang hafal surat Al-Baqarah besok Masya Allah nih, dia itu Al-Baqarah datang di pada masa yang 18 miliar 250 juta tahun, yaitu terasa tadi seperti gugur dan asar. Nama-namanya juga bentuknya dua surat itu seperti 2 mega, tapi bukan megawati ya Bu. Jadi orang lain kepanasan, tapi dengan Al-Baqarah sama Ali Imran kita menjadi ternaungi, apalagi 114 surat. Itu yang namanya Syekh Romaini, 2 surat yang panjang-panjang. Maka saya, Bapak Ibu, jangan putus asa menghafal Quran. Aja muni nyong wis tua, justru mau wis tua, mulanya enggak apa. Baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, 1 tahun baru 12 khatam. Kita umurnya 10 tahun maning paling 120 khatam. Padahal Abdullah bin Idris itu menghatamkan Al-Quran bukan untuk dirinya 4.000 kali khatam. Berarti sampai pelipatan buku dunia urip kita 500 tahun mana? Hari sadina 1 juz, maka hari sadina ora 1 juz. Jadi kita gak bakalan bahagia tanpa ini. Maka Bapak Ibu semangat Al-Quran lagi. Silahkan Bapak baca yang lain, tapi Al-Quran jangan ditinggal. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Masya Allah, keluarga pilihan maksudnya. Kalau para sahabat tanya, "Man ya Rasul, siapa yang disebut keluarga dari kalangan manusia?" Ahlul Quran. Dialah yang Ahlul Quran. Maka Bapak Ibu hari ini jadilah kita Ahlul Quran, walaupun tidak hafal 30 juz, diwali juz 30. Iyalah. Setoran bisa lebih sudah belum setor juz 30. Kurang kasih cepat ya. Jadi juz 30 kita harus hafal. Itulah cita-cita saya membumikan Al-Quran minimal juz 30. Dan hari ini sudah ada 70 kurang lebih ya, 70 yang khatam juz 30. Tapi bapak-bapak ini Bu mari ini orang ngerti. Saya pengennya ya semua ibu-ibu yang saya kenal bis orang hafal 30 juz dibalik juz 30. Bismillah bukan ya. Tapi aja hafal itu di store nasko bukan ada di sana. Storkan siapa yang menerima ya yang hafal Quran ya. Jangan setor Al-Quran kepada orang yang nggak hafal Quran, ya, gitu kan kepada ahlinya. Nah ini, maka terus alam kubur kita akan terang benderang kalau kita bersama Al-Quran. Enggak, nafas kita Al-Quran. Kata sahabat Utsman, jika kamu merasa bosan dengan Al-Quran, maka hatimu berarti banyak dosanya. Saat tidak dosa juz berarti dosanya apa mandi buat bisa orang baca Quran. Karena Al-Quran itu Masya Allah. Kamu itu siapa? Pergi. Kalau kata malaikat ini di dalam kubur, saya tidak akan pergi. Saya akan menemani orang ini. Kamu siapa? Al-Quran. Bahkan nanti langsung sama Allah, Rabbi mana Tuhan naum bilain fasafini fi. Ya Allah, hambamu ini kalau malam sering menghabiskan malam untuk membacaku, untuk menghafalkanku, izinkan aku untuk memberi syafaat. Jawab Allah, ya aku izinkan. Jadi pengen husnul khotimah ya tuh.
Maka Bapak Ibu berbahagia sekali dengan Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, gitu ya. Ini sekilas saja tentang Al-Quran, masih banyak. Jadi nanti ada satu tiwal yang harus kita kuasai, 7 surat yang panjang-panjang. Baik, 5 apa? 1, 2, 3, 4. J. Doa dan zikir. Termasuk tadi Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min isi dunya wa bil akhirah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jangan sampai tidak doa. Ya, turu yang turu baik, kami turu yang ora zikir. Pada habis apa sih dibaca konsapun ya kalian apa? Masih ingat dulu? Ketika bangun tidur pertama apa? Takmir, Allahu Akbar. Terus tahmid 30. Tapi aja tahmid baca kayak alhamdulillah, alhamdulillah. Terus tasbih, subhanallah, istighfar, la ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sampingnya hidup di dunia dan sampingnya besok tadi di akhirat. Nah, itu ya, doa-doa monggo Bapak Ibu termasuk Masya Allah nih, sama nih bebis, sama nih orosa, dia tak kan sama nih bilaka, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 10 apa yang terjadi sama nih lah dia. Kalau ikhlas Allah ridho, siapa yang membaca itu 10 kali Allah akan kasih pahala seperti dia memerdekakan 4 budak. Oh, bisa budak macam kayak gue memerdekakan 4 budak. Dan syarat waris itu harus memerdekakan budak. Sahabat bilang kalau tidak dibebaskan oleh Abu Bakar, ketika meninggal hartanya nggak bisa dibagi. Masya Allah, 4 budak. Bayangkan kalau kita cuma spesialis, sorenya orang karena sibuk bisa deh besok. Berarti sehari kita memerdekakan budak berapa? 4 orang. Bagaimana kalau sebulan? 120 budak. Setahun 144 budak. Benar. Iya, 1400. Makanya sampai lebih pirang tahun. 10 tahun maning misalnya. Masya Allah. 14.440 budak. Satu budak saja udah jaminan juga. Ini kan usulkan ya. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Orang satu setahun 10 orang istiqomah. Ya pokoknya nang hadis 10 atau 100 bisa 100 tulis 10 istiqomah ya. Istiqomah teh. Iske cuma dilawat dewi soal sampai di Ramadan nyaksa kita nggak bilang nggak satu kira-kira 9 hari lagi lah. Monggo Bapak Ibu jangan sampai tidak baca itu. 4 kali seminggu lumayan ya. Dan zikir yang lain ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sing aja beli. Wahai orang yang beriman, zikir yang banyak. Suatu kali Aisyah minta sama Rasulullah, nih mudah-mudahan Bu Komaria sama Bu Nono sudah hafal. Hari orang hafal banget, udah diulang-ulang. Maka Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Jadi doa itu kadang mengangkat tangan, kadang tidak ya. Doa masih orang mengangkat tangan ketika kita lagi sujud. Ya orang kadang-kadang tanggalannya udah orang angkat tangan. Ya suatu kali nggak angkat tangan, sekali-kali. Kalau orang ini angkat tangan, hukumnya orang ini kenapa? Ada sujud. Iya pak ya. Nah kemudian doanya begini. Allahumma gfir di Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar
ma'asarrat wa ma'ahlana. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang sudah lewat dan yang akan datang, yang tersembunyi atau terang-terang. Bapak-bapak sudah mendoakan istrinya seperti ini belum? Nah, kalau belum, doa ini dihafal. Para sini sabar aja lah. Ya baca bareng ya. Allahumma fir bi Aisyah. Bi Aisyah. Nanti Aisyahnya diganti ya. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lana. Itu kalau untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu untuk bapak-bapak kan tiap Allahumma ighfir li Muhammad ya ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ma asarra hanya dibuang wa ma a'lana. Mendengar doa ini, Aisyah langsung menjatuhkan kepalanya di atas pangkuan Rasulullah. Saking senangnya. Kamu senang dengan doa ini, istriku? Bagaimana tidak senang ya Rasulullah? Aku didoakan oleh suamiku, aku didoakan oleh Rasulullah. Berarti dosa-dosa aku sudah tidak ada. Apa kata Rasulullah? Demi Allah istriku, doa ini juga untuk umatku. Fi kulli sholat. Jadi di hadisnya setiap sholat aku doakan umatku. Begitu sayangnya Rasulullah. Maka nanti Rasulullah menunggu kita. Kata dalam hadis untuk Fatimah kan nangis ketika Rasulullah mau meninggal. Rasulullah menyampaikan, kamu gak usah nangis. Pertama ruh yang akan menjemputku sepeninggalku adalah engkau anakku. Maka baru tersenyumlah Fatimah. Nanti aku akan menunggu di telagaku. Menunggu siapa? Umatku. Jadi Bapak Ibu, kita ditunggu oleh Rasulullah nanti di bahasan akhirat, namanya Khawdun Nabi, telaga Rasulullah, yang jumlah gelasnya itu lebih banyak daripada bintang di langit. Itu untuk umatnya. Yang bisa minum itu selamanya tidak akan pernah haus. Maka bagaimana kita zikir mencontoh Rasulullah selama 24 jam. Ya, mau wudhu setelah wudhu, dalam sholat, bangun tidur, ketika Bapak dari rumah ke sini tadi doanya apa? Apa yang doa? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw asilla aw usalla aw adlima aw dama aw ashhada aw yajhala alayya. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min bayni yadayhi nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa adhibi nuran. Bikin macam tu maka itu. Itu orang malaikat itu begini. Jadi ini doa ketika kita mau cari ilmu, mau ke masjid, itu pakai itu. Mau bercahaya, termasuk salat malam. Nah ini. Nah, jadi biar kita refresh lagi, coba doa-doa yang sudah kita hafal dilihat lagi, artinya dipraktekkan lagi. Bicara jangan dulu ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. P-nya apa kira-kira? Puasa Ibu. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah fatadawwaja walina 70 kharifan. Tidaklah seseorang berpuasa di jalan Allah satu hari saja. Ini sih biar 7 doa, zikir, terus sholat, sedekah. Malah mesti itu. Memang ini bermanfaat. Mas ini nggak kesempatan aja itu, ya. Lebih dari 7 mana ya. Jadi berpuasa Bapak Ibu itu satu hari saja di jalan Allah pasti akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka Rasulullah pernah pesan sama Abu Bakar, Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah,
Gimana? Wudhulah sebelum tidur. Doalah walaupun 2 rakaat. Berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Ayyamun bid. Para ahli fikih tidak mengkhususkan kalau misalnya kita pas tanggal 13, 14, 15 ada kegiatan boleh digeser. Nanti tanggal Ayyamun bid depan ada milad boleh digeser. Milad Muhammadiyah pengajian boleh, kan ada Sabtu, Ahad, Senin. Pengajiannya apa? Sabtu. Ya nanti boleh Senin, Ahad, Senin, Selasa. Ahad yang nama nasi ini SMA ya. Senin, Selasa, bola apa? Tapi ada sering lah 3 seroli ya. Tapi intinya dalam kondisi yang memungkinkan tetap 13, 14, 15. Kayak hari tasrik kan nggak boleh, maka nggak boleh 13, tapi geser 14, 15, 16. Jadi setidak-tidaknya itu syukur-syukur bisa Senin Kamis rutin. Syukur-syukur bisa puasa yang paling dicintai adalah Allah. Puasa Daud. Yang cakep. Yang cakep enak nikmat coba aja ya. Orang mesti butuh sahur hidup. Jangan sahur bulan ini apa lumayan ya. Bapak Ibu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya tentang waris mau tanya mungkin bisa WA ya, karena perlu lama ya. Ada 25 kondisi ya. Bagaimana ponakan dapat terbang ke anak tiri, dapat terbang ke anak angkat, dapat ya itu perlu pembahasan lebih lanjut. Nasrullah wa fatul qarib wa basiril mu'minin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa